Otherworldly Evil Monarch. Bab 151. Judul: Pemeriksaan medis Tang Yuan dimulai. Pada saat Junmo Xie kembali ke rumah, Tang Yuan telah lama menunggunya. Faktanya, Tang Yuan telah mencapai kediaman Jun beberapa menit setelah Junmo Xie meninggalkan tempat itu. Apakah besok? Junmo Xie menyilangkan kakinya saat dia duduk dan bertanya. Iya, besok. Tang Yuan mengangguk seperti ayam jantan dalam perjalanan ke tukang daging. Meskipun matanya masih memantulkan sedikit harapan pada mereka. Tuan muda ketiga, saudaraku, aku mengandalkanmu di sini. Kemudian pria gendut itu mendekati Junmo Xie dan memeluknya. Gemuk, jangan membuatku muntah, oke? Jika kamu melakukan apa yang aku katakan, kamu akan baik-baik saja. Junmo Xie tidak bisa menghibur Tang Yuan beberapa hari terakhir ini, dan akibatnya tangan dan kaki pria gemuk itu gemetar ketakutan sepanjang waktu. Kasim Zhu tua, Zhu Lao, pasti akan sangat teliti dengan penyelidikannya, dan akan lebih dari sekadar memeriksa Suan Qi para pelamar. Faktanya, mengingat wataknya, terbukti bahwa dia akan bermain sesuai aturan, dan sangat tidak mungkin untuk mendukung siapapun tanpa pantas. Selain itu, dia akan menjalankan prosesnya dengan sangat cermat. Tidak peduli apa tugas yang mulia minta Zhu tua untuk lakukan, Kaisar akan selalu membawa rasa percaya bahwa tugas itu akan dilaksanakan sesuai dengan isi surat. Selain sangat teliti dan tepat dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya, Zhu tua memiliki kebiasaan lain yang agak aneh. Obsesi yang ekstrim terhadap kebersihan. Obsesi terhadap kebersihan bukanlah masalah tersendiri, dan banyak orang berorientasi pada kebersihan. Kebiasaan menjaga lingkungan mereka rapi dan bersih bukanlah masalah bagi orang normal, tetapi Kasim, obsesi Zhu tua jauh di atas. Dia akan mandi 2 kali setiap hari, apapun musimnya. Bahkan beban kerja yang berlebihan tidak dapat menghalangi dia untuk mandi 2 kali sehari. Setiap selesai mencuci, dia akan mengganti pakaiannya sampai ke pakaian dalamnya. Bahkan jika seseorang menyentuh pohon di jalan, Zhu tua akan menahan diri untuk tidak bersentuhan langsung dengan pria itu karena takut terkena penyakit. Bahkan Yang Mulia tidak bisa menahan perasaan agak aneh tentang obsesi Zhu tua terhadap kebersihan. Dikatakan bahwa bahkan ketika Yang Mulia menawarkan Zhu tua tempat duduk untuk diduduki, Kasim pertama-tama mengeluarkan handuknya untuk menyeka kursi, dan baru kemudian dia duduk di atasnya. Tapi baru setengah jalan, dia menahan diri dari duduk di kursi dengan benar untuk menghindari memanaskan bokongnya. Tindakan aneh Zhu tua ini diketahui membuat Kaisar tertegun dan bertanya-tanya tentang kewarasan pria itu. Adapun milik pribadinya, tidak ada yang diizinkan untuk menyentuhnya. Terlepas dari nilai suatu barang, jika seseorang menyentuh barang miliknya, maka Kasim akan membuang benda tersebut. Jelas orang itu harus membayar kembali dalam beberapa hal. Terlepas dari bagian tubuh mana dari orang tersebut yang bersentuhan dengan barang pribadinya, bagian tubuh tersebut akan dipotong, bahkan jika kontak itu tidak disengaja. Kaisar yang melihat segalanya telah memutuskan untuk memanfaatkan obsesi Zhu tua sebaik-baiknya dan memberinya tanggung jawab atas kebersihan istana kekaisaran. Jelas, para pelayan istana selalu mengeluh di bawah pengawasannya. Namun, efeknya cukup luar biasa, dan istana kekaisaran dianggap sebagai salah satu tempat terbersih di seluruh kerajaan. Obsesi Zhu tua dengan kebersihan adalah masalah yang terkenal, dan karena semua orang mengetahuinya, kebanyakan orang mencoba yang terbaik untuk menghindari kontak dengannya sama sekali karena takut menyinggung patua karena akibatnya biasanya dianggap cukup menghancurkan. Tentu, Junmo Xie tidak kesulitan mencari tahu tentang masalah ini. Junmo Xie berencana melakukan kebalikan dari ini, dan berharap itu akan membantu menghancurkan peluang Tang Yuan untuk lulus ujian. Kasim tua mengambil pekerjaan dan tanggung jawabnya dengan sangat serius, sehingga jika ada masalah dengan Tang Yuan, dia tidak akan menahan diri untuk menyebutkannya dalam laporannya. Bahkan jika pria gemuk itu milik keluarga yang sangat berpengaruh. Jadi wajar saja, Junmo Xie berencana memanfaatkan obsesi Zhu tua dengan kebersihan untuk menghilangkan peluang Tang Yuan untuk masuk. Gendut, minumlah pil obat ini 1 jam sebelum tes kesehatanmu. Kalau begitu, saat ini mulai berlaku, semuanya akan. Junmo Xie mengedipkan mata. Aku tidak akan. Ini sangat menjijikkan.
Tang Yuan ragu-ragu saat Junmo Xie menyerahkan pil itu padanya. Maka tidak ada yang bisa aku lakukan. Aku telah memberikan solusi kepadamu, tetapi sisanya terserah kamu. Kamu memutuskan apakah kamu ingin menjalani kehidupan serangga atau manusia bebas. Junmo Xie bersenandung 2 kali. Baik. Tang Yuan mencengkeram pil dengan erat di tangannya saat daging gemuk di wajahnya berubah sedikit. Aku akan keluar kali ini. Hadapi itu seperti pejuang pemberani. Junmo Xie menepuk pundaknya dengan ekspresi ramah di wajahnya. Aku berharap yang terbaik untuk kamu, dan aku akan diam-diam berdiri di belakang kamu saat kamu berhasil dalam misi ini. Semangat aku akan ada untuk mendukung kamu. Adakah yang dapat kamu lakukan tentang pemukulan yang akan aku dapatkan setelah aku gagal dalam ujian ini? Tang Yuan bertanya dengan cemas. Setelah ini terjadi, aku cukup yakin bahwa ayah aku akan mengupas kulit aku, dan dia mungkin tidak akan pernah memberi aku uang lagi. Aku hanya bisa bersimpati padamu dalam hal itu. Junmo Xie menghela nafas dalam-dalam saat dia melihat wajah temannya yang berapi-api. Ini akan menjadi masa lalu segera, dan kamu akan melupakannya lebih cepat darimu berpikir. Tetapi pastikan kamu mengingat ini. Kamu tidak boleh lupa untuk melewatkan sarapan kamu. Jangan makan apapun di pagi hari, oke? Tang Yuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku akan mengingatnya. Begitu Tang Yuan tidak terlihat, Junmo Xie membungkuk dan berjongkok di lantai sambil tertawa terbahak-bahak. Butuh beberapa saat untuk mendapatkan kembali ketenangan dan posturnya lagi. Junmo Xie cukup yakin bahwa rencana itu akan berhasil. Tapi Junmo Xie tidak pernah bisa membayangkan bahwa masalah dengan Tang Yuan ini akan menjadi insiden yang sangat istimewa dan sangat lucu, yang akan menghibur seluruh benua Suan-Suan selama berabad-abad yang akan datang, membuat cerita ini menjadi legenda, dan Tang Yuan dekat selebriti. Tang Yuan sedang dalam perjalanan keluar dari kediaman Jun saat dia bertemu langsung dengan Jun Zantian. Karena kedua pria itu bertatap muka, tidak ada tempat bagi Tang Yuan untuk bersembunyi. Karena itu, dia melangkah maju dan memberi salam. "Gendut, kamu datang ke sini untuk melihat Mo Xie? Apakah kamu kehilangan istrimu lagi?" Jun Zantian memelototi Tang Yuan. "Apa yang kamu lakukan? Lihatlah Mo Xie, dia benar-benar mengubah hidupnya. Kamu juga harus tumbuh dewasa." Tang Yuan mulai panik karena dia tidak ingin kehilangan muka di depan jenderal. Kadang-kadang ketika anak-anak muda dihadapkan pada kehadiran yang berkuasa dan agung, mereka cenderung tergagap jika tidak dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan. Tidak. Dia sudah menyembunyikan tangannya di belakang punggungnya secara tidak sadar. "Tidak ada. Lalu kenapa kamu terlihat sangat takut?" Orang tua itu tampak agak bingung. "Apa yang kamu pegang di tanganmu? Ulurkan tanganmu sehingga lelaki tua ini bisa melihatnya dengan benar." Tidak ada." Tang Yuan segera gugup dan mulai menggelengkan kepalanya. Dia mundur 1 langkah, lalu tiba-tiba tersandung sesuatu dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Jun Zantian tertawa terbahak-bahak. "Kamu terlihat seperti anak kecil yang ketakutan. Jangan takut dengan posisiku, bukannya aku akan berperang denganmu." Lalu Jun Zantian melangkah masuk ke dalam. Jun tinggal tertawa, tidak mengganggu dirinya sendiri dengan Tang Yuan lebih jauh. Tang Yuan berdiri dan menyeka keringat di dahinya, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa pil telah menghilang dari tangannya. Dia menduga bahwa pil itu pasti telah jatuh ketika dia terjatuh. Ini jelas bukan masalah sepele, jadi Tang Yuan segera berlutut untuk mencari pil, dan butuh sebagian besar malam itu untuk mencari pil penyelamat nyawa yang hilang. Karena keributan ini, Tang Yuan bingung dengan petunjuk Junmo Xie, "Jangan lupa sarapanmu," dan mulai percaya bahwa Junmo Xie telah memintanya untuk makan sarapan yang lezat alih-alih perut kosong. "Aku tidak berpikir makan sarapan itu ide yang bagus. Tapi tuan muda ketiga secara khusus menyuruhku makan, jadi aku harus mempercayai penilaiannya. Aku akan makan dengan benar sebelum aku berangkat untuk ujian." Sejak pikiran ini terlintas di benaknya, perutnya secara alami mulai keroncongan untuk makan. Keesokan paginya, Tang Yuan menjejalkan perutnya dan menghaluskannya, bersendawa, lalu mengikuti ayahnya dengan kudanya yang reyot ke istana kekaisaran. Menteri Tang sangat bangga dengan statusnya.
Oleh karena itu, untuk mencegah kecelakaan, dia telah melakukan pemeriksaan seluruh tubuh Tang Yuan, dan karena itu yakin bahwa tidak akan ada masalah dengan kualifikasi putranya karena kelebihan berat badan tidak akan menjadi masalah. Apa yang harus aku takuti? Seperti kata pepatah, pria tidak perlu mengkhawatirkan berat badannya. Menteri Tang memandang putranya yang gemuk di atas kuda yang meronta dan tersenyum. Begitu mereka mencapai istana kekaisaran, Tang Yuan duduk di ruang tunggu yang ditentukan untuk mengantisipasi pemeriksaan medis yang akan datang. Ketika hanya 1 jam tersisa, dia dengan cepat menelan pil yang dia terima dari Jun Mo Xie. Karena tenggorokannya terasa agak kering, dia mengairi dengan air dingin untuk menenangkan dirinya. Sebanyak 9 orang telah melamar posisi tersebut, di mana 4 orang berasal dari keluarga kelas atas, sedangkan 5 lainnya adalah sarjana berbakat. Melihat persaingan yang begitu kuat untuk jabatan tersebut, Menteri Tang merasa lega karena dia telah mengatur pemilihan putranya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa rencana yang telah dirumuskan putranya dengan bantuan sahabatnya, Jun Mo Xie akan berubah menjadi sakit kepala besar baginya. Jika rencana mereka berhasil, maka dia akan kehilangan sebagian besar dari tabungan hidupnya. Kenyataannya, Menteri Tang sudah ditakdirkan kehilangan tabungannya. Metode ujian Old Su sangat ketat dan ilmiah, yang membuat pelamar sangat gugup. Semua orang telah mendengar bahwa meskipun Mu Rong Qianjun telah dipilih terakhir kali, dia dibiarkan pincang selama hampir sebulan setelah itu. Jadi apa sebenarnya yang dia lakukan pada Mu Rong Qianjun selama pemeriksaan? Saat pelamar mulai menjadi semakin gugup, mereka mulai menyimpan pikiran simpatik untuk pendahulunya. Jika kita terpilih, maka ada kemungkinan kita bahkan akan lumpuh dalam prosesnya. Jika kita mencuci, maka itu akan menjadi penghinaan besar.